وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان Di sini Bu, Ibu di sini, sebelah kanan, sebelah sana. Udah di situ anak-anak, isi semuanya. Sini Ibu, sini semua, sini semua. Ibu-ibu sebelah kanan. Ayo ada yang di luar, ibu-ibu semua. Bu, Kita
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Didin Syarifudin ST. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Majelis Taklim Al-Ikhlas Bapak Ustaz Abdul Aziz serta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Lingkungan kita Bapak RT Walfoto. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas Mama Joya beserta pimpinan. Yang saya hormati para sesepuh, ibu dan bapak semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga Allah ridhoi, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah akan selalu taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, saya sebagai pembawa acara dan panitia penyelenggara acara ini mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, sebagai pembawa acara saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu hadroh, acara yang ketiga yaitu pembacaan sholawat Nabi, acara yang keempat yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang kelima sambutan-sambutan, acara yang kelima uraian hikmah, dan acara yang ketujuh yaitu penutup atau doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Acara yang kedua yaitu hadroh, pembacaan hadroh yang akan dibawakan oleh ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihati li sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah
درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملاتهم ويحشرنا في جمراتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره بأن الله يغفر له ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاهتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. Kawan-kawan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi ballighu al-wasilah ya Rabbi khassa bil fadilah ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi warda 'ani as-sahabah ya Rabbi warda 'ani sulalah ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi warda 'ani al-mashayikh ya Rabbi warham walidina ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi warhamna jami'an ya Rabbi warham kull muslim ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi waghfir li kulli mu'min ya Rabbi la taqta' rajana ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi ya sami' du'ana ya Rabbi ballighna nazuruh ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi dhamshana binurihi ya Rabbi ibbanak wa amanak ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi waskinna jinanak ya Rabbi ajirna min 'adabik ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi wal shahada ya Rabbi hirna bis sa'adah ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi waslih kull muslih ya Rabbi wakfi kull mu'dih ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim ya Rabbi nafsin bil mushaffa' ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات وعليا مستمرا فالبقاء
الذي
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kami pada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindungan selain Aku.
Wahai keturunan orang yang kami bawa ke sana, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang benar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba yang perkasa, lalu merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang membaca dan kita semua yang mengakunya yang mendengarkannya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara yang kelima yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan diisi oleh Bapak Ketua Lingkungan kita, Bapak RT Warnoto. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini pada bisa kita yang diawali oleh Ustaz Pesona Istiqomah. Selawat serta salam kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sahabatnya kepada semua kalian yang di sini. Yang terhormat Bapak Pimpin Saripudin beserta jajarannya, dan yang terhormat Bapak TPM Pesona kami Ketua Bapak Al-Ustaz Abdul Haji, dan yang kami hormati para ibu undangan yang berada di Pesona 1, Ibu Gubernur Stabil Pesona 2, dan juga kami bisa sebutkan satu-satu. Ibu dari mana lagi Ibu? Cikampek baru ya. Jajaran pengurus kami, pengurus lingkungan yang kami cintai. Kami selaku para ketua sebenarnya kami ingat juga Bu ya, bukan bapak agama. Ini warga Pesona itu banyak Pak ya, tapi yang hadir juga ada hampir 50% Pak ya. Ini sedikit ibunya juga sama seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya bisa dievaluasi lagi Bu ya Pak. Kami akan memberikan sambutan tentang lingkungan. Lingkungan ini banyak permasalahan di Pesona 2. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu soal masalah-masalah di lingkungan ini, utamanya itu soal yang namanya pelimpahan perumahan ini. Sudah 10 tahun lebih ini belum diberikan rumah ini ke Pemda, Pemda. Makanya saat ini itu pembangunan itu tidak masuk ke film ini untuk fasilitas umum, dan aspirasi itu saat ini pun regulasinya sudah berbeda lagi, aturannya sudah berbeda lagi. Pada akhirnya kita makin sulit untuk mendapatkan pembangunan lingkungan ini.
Mudah-mudahan kami dua minggu yang lalu kami sudah membentuk paguyuban untuk perubahan perumahan Busana 2 dan Busana 1 supaya perubahan jadi aset Pemda. Karena kalau kita dibantu ke aset Pemda belum jadi aset Pemda, kita tidak akan melakukan pembangunan baik dari pemerintah, baik dari aspirasi ini tahun 2025 ini ada terakhir, kita tak akan ditanda lagi, insya Allah ya, karena ada evaluasi yang perubahan ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saat ini pemahaman itu sudah ada, sudah ada, cuman agak jauh, yaitu di Cari sana. Artinya saat ini pun pemakaian itu belum ada penghuninya buka. Barangkali menggunakan sedangkan di saya. Belum ada penghuninya buka. Dia akan gratis kok. Ya benar. Untuk bapak-bapak Busana 2 ini kita informasi bahwa besok itu kita akan survei pengalaman kita ini. Mungkin hanya itu saja sahabat dari saya. Dari Kopi Partai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warnoto yang telah mengisi sambutannya. Untuk sambutan yang kedua, yaitu dari Ketua Panitia Penyelenggara acara Isra Mi'raj, yaitu Mama Danis. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Srikuddin Asisten, yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Aziz selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Warnoto selaku Ketua Garda Lingkungan Busana 2 beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu-ibu majelis Bapak Takwa, saya hormati yang saya hormati Ibu-ibu Busana 1 Takkan itu kunci. Buka jangan anak kunci. Para ibu yang saya banggakan, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan keluarganya, dan sampai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kami atas nama Panitia Peringatan Isra Mi'raj Masjid Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah terlibat dalam acara ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para donatur dan para simpatisan yang telah mengeluarkan sebagai hartanya guna untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mama Danis yang sudah mengisi acara persahabatannya. Untuk yang berikutnya yaitu acara inti atau doa hikmah dan doa yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram amat teh anget. Gua nggak nyangka ini masjid jamaahnya ramai banget. Halo Bu, halo, siap ngaji siap? Daun salam, daun lengkuas, tumbuh di hutan lalu ditebas. Yang jawab salam dengan ikhlas, insya Allah hutangnya pada lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salam ke Cikopak, ditunggunya di parkiran. Yang jawab salam kurang kompak, kayak lagi banyak pikiran. Coba diulang lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shallaitul mar'ati khamsaha wa sawat sahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyil abwabis. Alaya sadaqallahu alladzi wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratul mukarramun yang saya hormati, yang saya kagumi, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, Bapak Ustaz Abdul Aziz. Terima kasih Pak Ustadz sudah mengundang saya bersilaturahim ke Masjid Al-Ikhlas ini. Meskipun awalnya saya sedikit ragu Pak Ustadz, karena ketika saya dikasih surat undangan ternyata Pak Ustadz gak tanda tangan sama Pak Ketua RT-nya. Jadi saya bertanya-tanya, ini jangan-jangan Pak DKM gak merestui penceramahnya gitu. Atau jangan-jangan di internal panitia ini ada perdebatan gitu, Ustaznya jangan itu gitu. Jadi saya konfirmasi ini kira-kira gimana panitia gitu. Tapi insya Allah ikhlas Ustaz, insya Allah barokah. Saya berterima kasih juga kepada yang saya hormati para guru di sini, para asatid wal ustadzat yang selama ini mungkin selalu menjadi pelopor, selalu menjadi penggerak di kegiatan-kegiatan keagamaan di Majelis Al-Ikhlas ini. Kalau saya lihat di sebelah kiri saya ini banyak ibu-ibu sebagai penggerak taklim ya Bu ya. Banyak Kopas Cinta, Komando Pasukan Ibu-ibu Pencinta Taklim. Kemudian saya lihat juga di sebelah kanan banyak bapak-bapak
yang menjadi barisan dari Kopas Jiba, Komando Pasukan Bapak-bapak rajin ngaji dan baca doa. Kemudian juga di sebelah sudut saya ada tadi yang baca sholawat, juga ada romusa, rombongan muda-muda yang sering bersolawat. Dan di sebelah sudut kanan saya agak sering melihat itu banyak juga macan ternak, mama cantik yang suka nganter anak. Bu, halo, halo, Bu, kalau saya panggil Bu, jawabnya apa? Siap Bu, siap. Ini kata Pak Ustadz jangan terlalu serius, katanya takutnya ngantuk. Jadi saya membawa mandat itu. Bu, kalau saya sapa Bu, jawabnya apa? Kalau saya panggil Ibu, Ibu, jawabnya apa sih? Coba ya, coba. Kalau bapak-bapak, Pak, naon euy? Siap ya Pak ya? Siapa? Siap? Halo? Biasanya kalau bapak-bapak mah silent tapi bertanggung jawab. Bu, Ibu, Pak, coba saya ulangi ya Bu ya. Bu, Ibu, Pak, jalan-jalan bareng Pak Kadir, nunggunya di pinggir dermaga. Insya Allah semua yang hadir jadi calon ahli surga. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam hari ini adalah malam yang penuh barokah, insya Allah. Karena kita sedang berada di tempat yang sangat mulia, di hari yang sangat penuh kebarokahan, karena kita sedang memperingati sebuah peristiwa yang sangat besar dalam peradaban sejarah umat Islam, yaitu diperjalankannya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul, hingga kemana Bu? Ibu, Bu, Ibu, ini baru 2 menit udah mulai fokus ke HP. Ibu kalau mau foto boleh foto dulu Bu, boleh bikin status dulu, boleh. Nanti kalau udah selfie bikin status HP-nya ditaruh dulu Bu. Kalau enggak Ustaznya pulang nanti. Terima kasih saya aturkan pada panitia yang hari ini mengundang kami. Kebetulan kami juga didampingi para guru, ada Pak Ustadz Mardi, kemudian juga ada tim Pak Ul. Dia di Atakwa itu ada remaja-remaja yang masa lalunya itu kelewat soleh, jadi sekarang tambah soleh lagi. Guru-guru saya juga ada pengusaha muda dari Turkon Water yang paling sudut paling ganteng. Saya juga tadi alhamdulillah perjalanan dari rumah ke sini itu menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 3 jam dikali 0,5%. Saya bersilaturahim ke sini. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin belum tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita ke materi, nama saya Didin Sarifudin Bu. Kebetulan di Atakwa ini DKM-nya saya dipercaya, dipaksa untuk menjadi ketua DKM. Nama saya Didin Sarifudin dan kebetulan di Peru juga di Masjid Al Muhajirin, ketua DKM-nya juga guru saya Pak Ustadz Didin Sirojudin. Jadi jangan ketukar ya Pak, kadang-kadang suka ada yang ketukar. Beliau guru saya, kadang-kadang suka ada tamu datang ke saya nggak kenal, Pak Ustadz saya mau nanti acara, saya kapan ngobrolnya gitu. Tiba-tiba setelah ngobrol lama, oh ternyata bukan Pak Ustadz Didin yang di Al itu, ya bukan. Nama saya Didin, tapi saya juga DKM di Atakwa. Akhirnya dia balik lagi. Dan juga sempat beliau guru saya itu pun guru Pak Ustadz Didin Sirojudin nelpon ke saya, kan ayah di mana? Di rumah, ya tanah salah jadi kaurang cenah tadinya. Jadi
Qadarullah izin dengan penuh takdim dan rasa hormat, perkenalkan saya Didin, sama-sama pengembara ya. Kita di perumahan, mungkin semuanya sama, datang bukan terlahir di sini, tapi insya Allah kita akan bangun akan hidup di sini beserta anak cucu kita yang membangun peradaban Islam lebih baik di kita. Amin ya robbal alamin. Yang menjadi motor adalah di Masjid Al-Ikhlas. Kalau saya lihat wajah-wajah jamaah di sini adalah wajah-wajah yang penuh aura positif, aura kebaikan, yang insya Allah menjadi wasilah perjumpaan kita malam hari ini menjadi keberkahan buat kita sekalian. Dan mudah-mudahan semua yang sudah berkontribusi di kegiatan ini insya Allah menjadi asbab keberkahan kita untuk bekal kita di hari nanti. Amin ya robbal alamin. Dan sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, apa sih sebetulnya konteks daripada peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Secara ini kode ya. Halo, tes. Bu, Ibu, Isra Mi'raj itu apa sih, Bu? Isra Mi'raj itu apa? Pak Ustadz, ini pengajian di sini juga ada anak-anak ya. Ada yang santri di sini yang berani ke depan, izin iklan dulu sebentar untuk jawab pertanyaan saya, nanti saya kasih hadiah. Pertanyaannya seputar Isra Mi'raj. Ada yang berani nggak maju sini? Ayo sini maju. Ayo sini maju sini. Ada yang berani? Jadi kalau tidak diiming-imingi biasanya nggak berani ke depan. Saya ingin tes pengajian di sini kira-kira bisa jawab nggak santrinya. Nanti kalau nggak bisa jawab Pak Ustadz Abdul Aziz yang malu. Ayo, ada yang berani ke depan? Ada yang berani ke depan dari santrinya Pak Ustadz di sini? Ini hadiahnya Rp50.000. Ayo sini. Ayo sini ke depan. Ya tanya ke depan. Jawabannya apa gitu? Kamu mau tinggalan. Sini ke depan nih. Kan ibu yang ngaji santai ya Pak, izin Pak, nggak apa-apa Pak. Neng namanya siapa Neng? Mas Muki namanya siapa? Pakai ini. Namanya siapa? Sila keberapa? Sila keberapa? Sila apa namanya? Nama lengkapnya? Artinya apa itu? Oh nggak tahu, nggak nanya ke mama. Mama ada ke sini nggak? Mana yang mana? Yang pakai kerudung, semua pakai kerudung nih. Ayahnya ada di sini nggak? Ada yang mana? Yang mana? Oh iya. Pak mohon izin Pak. Ini pertanyaannya Neng Sila. Isra dan Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi menuju apa sih? Menuju kemana? Tanya kamu. Menuju kemana? Mustaqbal ya. Kenapa? Perjalanan Nabi menuju Mustaqbal. Menuju Mustaqbal. Mustaqor orang mana itu Mustaqor? Ya. Oke. Isra Mi'raj itu diperjalankannya Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ada berapa kilometer Neng dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jadi bapaknya gerget sama anak aing gitu. Ganti pertanyaannya nih, satu lagi. Yang jadi oleh-oleh Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu apa nih? Apa tuh? Apa nih? Pakai mic dong. Apa? Hadiahnya apa? Sholat 5 waktu. Itu di Pak Ustadz boleh tepuk tangan kan di masjid ini?
Ini selamat ya, silakan duduk. Ya, silakan. Ya. Ini itu nanti tanggung jawab panitia dikali 10 kali lipat. Bercanda ya. Itu alhamdulillah Pak. Anak kita tadi sudah menjelaskan kepada kita bahwa esensi daripada diperjalankannya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha itu katanya tadi oleh-olehnya adalah apa tadi? Apa tadi katanya Bu? Diwajibkannya sholat 5 waktu. Bu? Ibu? Pak? Eta ngamuk apa sih ikhlas Pak? Adalah apa tadi? Sholat 5 waktu. Hari ini kita akan bahas, kalau prosesnya dan segala macam kita sudah banyak di sirah dijelaskan, tapi kita akan coba membongkar lagi, membahas lagi tentang giroh, tentang usaha kita, tentang ikhtiar kita, bagaimana cara kita memperbaiki sholat kita Bu. Karena ternyata sholat itu, hadirin sekalian, adalah sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perintahnya sangat istimewa Bu. Kalau wudu, kalau puasa Ramadan, perintahnya itu langsung ada di Quran. Wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain dan sebagainya ayat. Perintah apa tadi Bu? Perintah Bu. Halo? Ibu ini ngantuk apa dia Bu? Halo? Perintah apa tadi? Perintah wudu. Perintah apa katanya Pak? Perintah wudu. Ini juga saya mohon lupa ini menyapa para ketua majelis at-taqwa ini yang memakai kerudung warna telur asin apa telur pahit. Ini adalah para tokoh di at-taqwa ya Bu ya. Jadi kalau ada beliau ketemu di mana-mana ini tolong sapa karena beliau adalah emak-emak saya ini Bu. Beliau selalu menjadi pelopor, menjadi penggerak di kegiatan taklim. Ada Mbah Upi, Mbah Juan, ada Ibu Hajah Umi, Maimunah, kemudian ada Mama Amal dan juga Ibu Ustadzah Mardi ada di sini. Punten Bu, kalewat. Sampai mana tadi? Perintah sholat hadirin sekalian. Kalau puasa pun sama. Puasa ada di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa perintah sholat itu? Perintah sholat apa Pak Ustaz? Nah, ya ayyuhalladzina surat berapa Ustaz? Surat berapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu perintah apa? Wudu, ibu-ibu hadirin sekalian. Praktek wudu atau kegiatan sholat toharo, maksud saya toharo bersuci dalam konteks wudu itu jelas di Quran, eksplisit detail digambarkan di Quran bagaimana cara wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bain dan sebagainya jelas. Tapi kita coba lihat sholat hadirin sekalian. Kira-kira perintah sholat, gerakan sholat ada gak secara detail di Quran penjelasan? Halo? Gerakan sholat secara detail dari mulai takbir sampai salam ibu-ibu hadirin sekalian, kira-kira ada detail nggak dijelaskan di Quran? Ada nggak? Ada nggak? Halo? Ibu-ibu ada nggak? Ada nggak? Ada enggak Bu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholat
lalu kemudian dijelaskan secara detail di Quran dari mulai takbiratul ihram sampai salam, dari mulai duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat dan sebagainya, ada nggak dijelaskan detail di Quran? Ada nggak Bu? Halo? Halo Bu, ada nggak Bu di Quran? Ada? Yakin? Wani diriungkeun? Wani dibuka Qurannya, yakin ada? Ada nggak? Ini ragu-ragu. Saya sebutnya ke bapak-bapak. Pak, perintah sholat, tata cara sholat di dalam Quran ada nggak detail dijelaskan ayatnya? Ada nggak? Ada? Ada nggak? Udah salah, kenceng lagi. Di Quran ada nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau perintah wajibnya, ya. Perintah anjurannya banyak. Tapi secara detail, sholat di dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasannya yang secara eksplisit dari mulai baca takbiratul ihram sampai salam di Quran itu tidak ada ternyata. Cek ibu-ibu tadi, Ustaz jangan. Ustaz apa tadi? Nggak ada Bu, yakin. Di Quran itu nggak ada. Betul nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi betapa istimewanya perintah sholat, ibu-ibu hadirin sekalian, sampai-sampai karena saking wajibnya sholat, karena saking istimewanya perintah sholat, Rasul sendiri yang dipanggil oleh Allah Subhanahu. Halo, Bu, Ibu, Pak, kakak kapal kan mun sholat di Quran kan tata cara sholat, betul? Nggak ada Pak. Ya. Tapi sholat itu hadirin sekalian, Allah sampai mengundang Rasulullah SAW menghadap ke zat sang Khalik, menghadap ke zat sang penguasa pencipta alam ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan perintah sholat itu sampai-sampai Rasulullah sendiri dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu. Karena apa hadirin sekalian? Karena saking pentingnya perintah sholat yang harus kita lakukan, sholat yang harus kita dirikan, sholat yang harus kita laksanakan. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Lebih baik anak-anak itu ramai di masjid daripada ramai di tempat PS ya, ajarin. Halo Bu, sudah paham sampai di situ? Paham sampai di situ? Dan yang paling penting itu adalah Bu, memperingati Isra Mi'raj itu kita disadarkan dengan kejadian itu, kita diingatkan. Makanya bahasa juga apa? Peringatan. Awal kata dasarnya adalah ingat, diawali dengan awalan per, di akhiran an menjadi peringatan. Tujuannya buat apa? Mengingat. Apa yang harus diingat? Konteks daripada hasil Isra Mi'raj itu yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita itu adalah perintah sholat. Sampai-sampai hadirin sekalian, sholat itulah yang menjadi asbab, yang menjadi pintu kunci surga bagi kita sebagai umat Islam. Karena sholat itu adalah salah satu bukti penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun ke sholat mah nggak ada apa-apanya Pak. Percuma banyak sodako, kebaikan dan lain-lain sebagainya. Bukan berarti percuma secara dalam tanda kutip. Tapi pertama awalu mayuhasabu yaumal qiyamah sholat. Pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu sholat. Gitu Bu. Apa katanya Bu? Kan ada tuh Bu, ini maaf ya Bapak hadirin sekalian, ada kan
satu pemahaman yang mengatakan ngapain sholat? Ada kan yang kayak gitu-gitu Pak? Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Ngapain sholat? Eta mah sholat fisik, yang penting mah sholat batin. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Bu di sini? Insya Allah nggak ada. Tapi di luar sana banyak. Ngapain sholat fisik, sholat mah batin men, nah gitu ya. Kalau kita melihat prosesi tadi, justru sholat itu adalah pintu masuk pemeriksaan kita di mizan, di timbangan itu supaya apa? Pintu akses masuk penilaian kita sebagai tanda bukti penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sholat itu ada unsur batiniyah, ada unsur qalbiyah, ada unsur apa? Ada unsur kalamiyah, omongan kita, kemudian ada praktek amaliyah. Betul nggak Bu? Halo? Bu? Ibu? Pak? Ibu pengen masuk surga nggak Bu? Ibu mau masuk surga nggak? Ini kayaknya kayak ragu-ragu. Sekali lagi, Bu pengen masuk surga nggak? Mau sekarang? Hah? Kalau nanti penuh gimana Bu? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa sholat itu adalah kunci utama kita masuk surga. Apalagi buat perempuan, buat ibu-ibu. Bunyinya gimana? Ida sholatil mar'atu homsaha. Halo ibu, halo. Ida sholatil mar'atu homsaha. Jika perempuan sholat 5 waktu, kemudian wasaumat sahroha, kemudian dia berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, wahafidot farjaha, kemudian dia memelihara auratnya, wa ataat zaujaha, kemudian taat kepada suaminya. Ini kalau bahas ketaatan terhadap suami, ini bapak-bapak biasanya paling setuju. Itu nggak Bu? Betul nggak Pak? Gasken Pak, gasken. Ida sholatil mar'atu homsaha wa saumat sahroha wa hafidot farjaha wa ato'at zaujaha kilalaha udhulil jannata min ayyil abwabil jannati sitti, kata Rasul. Di hadis yang paling umum juga ada, nanti kita akan bahas lagi tentang bapak-bapak ya. Kita ke ibu-ibu dulu nih. Rasulullah SAW memberikan penawaran kepada kita, ibu-ibu sekalian terutama, jika ibu tadi katanya pengen masuk surga, ini Rasul memberikan satu clue, memberikan kata kunci, memberikan rahasia kepada ibu-ibu. Apabila ibu-ibu pengen masuk surga, kata Rasul, dengan pintu yang dibebaskan dari pintu mana saja, maka penuhi 4 unsur tadi Bu. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Ida sholatil mar'atu homsaha. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Ibu esok sholat kan? Ibu suka sholat nggak? Iki neng kene akeh wong Jawa ora. Halo? Seueur orang Jawa di dia? Orang Sunda seueur? Ibu suka sholat nggak? Ibu sholatnya suka tepat waktu nggak? Halo? Halo? Ibu sholatnya suka ditambah dengan rawatib qobliyah ba'diyah nggak? Ibu suka sholat tahajud nggak? Jujur banget ibu enggak. Tapi ternyata Rasul
memberikan kemudahan. Syaratnya hanya ida sholatil mar'atu homsaha. Bapak-bapak, jika seorang perempuan sholat 5 waktu, geus teu kudu mikiran qobliyah ba'diyah, geus teu kudu mikiran tahajud duha dan sebagainya, seminimal-minimalnya sholat 5 waktu saja. Sholat 5 waktu ya Bu, bisi berat mikiran tahajud duha itulah padilahnya banyak. Tapi kita bicara konteks modal modal heula wajibnya. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Kalau ceramah sama saya mah kadang-kadang suka pengen diperhatiin Bu. Jadi kita fokus dulu. Siap Bu, siap? Siap Bu? Bu, Ibu, sholat 5 waktu, Pak, kade Pak, lamun istrina karena sholat, awas. Besok ibu teh Pak, salaki urang oge datang sholat, aya teh nu kitu Bu di dia Bu, aya teh nu kitu, aya teh Bu. Jeung ibu teh pada salaki urang ya salat teh tara tepat waktu aya teh Bu di dieu Bu. Nu mana Bu salaki nu mana? Halo, salat 5 waktu. Yang kedua wasaumat sahroha, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga apa tadi? Wa hafidot farjaha, memelihara auratnya. Ibu nutup aurat, eta teh syarat ti Rasul. Halo, di sini ibu-ibu ada yang pakai kerudungnya hanya sekarang saja, ada nggak? Mana orangnya mana? Ada yang pakai kerudungnya hanya malam hari ini. Ayah mah pakai kerudung ya, ayah, bapak budak ya. Mama hari ke masjid, kira-kira kerudungnya yang mana? Halo, ayah tepan begitu tadi Pak. Pemajikanna aya nu kitu teh tadi. Lamun make kerudung teh nyamun aya kegiatan kieu we. Lamun aya make kerudung, ganti kostum gitu ya. Kelihatannya kayak ibu-ibu soleh, hahaha. Musiman, aya teh nu kitu Bu, aya teh. Aya teh di dia aya. Mana Bu, coba tunjuk mana? Ternyata menutup aurat itu Bu, bukan hanya sebatas Ustaz dan saya mah ada geskolot atau mau di ayam bagian, bukan masalah itu. Ustaz dan saya mah udah nini udah nenek da auratnya nggak ada mau ayam kabitaun atau batur mah, enggak gitu. Ternyata menutup aurat itu adalah perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan penuh kecuali udur, lalu kemudian menjaga auratnya, menutup auratnya, maka tinggal satu lagi syaratnya Bu, untuk masuk surga yang bebas tanpa syarat, boleh masuk min ayyil abwabil jannah, boleh dari mana saja pintu masuk sakarepe dhewe. Ternyata satu lagi apa? Wa atoat zaujah, taat kepada taat kepada Pak repela ya banyak. Dia kurang ieu lah, kurang uji lah. Tadi apa yang keempat Bu? Taat kepada ibu. Ibu suka taat ya ke suami? Hah? Tadi ada yang jawab nggak ada suaminya. Ibu, kalau yang nggak ada suaminya di sini saya punya durian sawit, duda keren, banyak usaha dan banyak duit. Kembali lagi, taat kepada Ibu suka taat gak ke suami? Ibu kapan terakhir merasa menjadi pribadi yang paling taat kepada suami? Kapan jawab?
Eta Pak pamajikan eta kos karadieu Pak. Cium tangan. Tadi cium tangan Bu. Karena baru dapat bonus gitu. Ya. Ternyata yang 4 itu yang terakhir cek ibu teh tahgiliran ieu Ustaz anu rada berat. Betul nggak Bu? Betul nggak? Taat ka suami teh berat ya deh. Betul nggak? Halo? Kadang-kadang di luar masjid ini Pak Ustaz. Aya ieu masa golongan ibu-ibu anu taat ke suaminya teh musiman. Ada di golongan orang-orang ibu-ibu yang taat ke suami, taat ke salakina teh di lemur itu mah jauh. Eta mah taat ke salakina teh musiman. Situasional. Aya teh di dieu kitu. Namun we salaki kalau aja suami lagi banyak duit berubah. Pagi-pagi lamun tanggal ngora mau berangkat kerja suami ai tanggal ngora makan beda respon adanya Bu ya. Ayah nanti berangkatnya mau sarapan apa? Pak, kita dia nyarios Pak pamajikannya mana Pak? Lamun we salaki keur loba duit, ieu mah da realistis ya Bu ya. Betul nggak? Realistis, logis Pak, ieu mah logis ya. Lamun keur salaki loba duit, kalau suami kita lagi banyak duit, aura yang masuk terpancar kepada dalam dada diri kita sebagai seorang ibu itu berubah Pak. Betul nggak? Kadang-kadang sok sayang jadi tiba-tiba menjadi kayak Siti Khadijah gitu. Kadang-kadang suka menjelma menjadi pribadi yang Masya Allah santun. Tapi itu kadang disayangkan kepada diri kita masih situasional. Kumaha kondisi, kumaha situasi. Betul nggak? Lamun ke loba duit, pangabutuh eueuh di imah teh da terang benderang atuh Pak. Di imah teh minimal konflik. Apa-apa ke pokokna mah geus lah. Dahar mirasa, sare mirasa. Tahu mirasa kan? Tapi kadang-kadang lamun duit eueuh masalah loba dan ningali salaki ge kadang-kadang atuh da ningali jika nempo polisi ditilang urang teu mawa surat-surat geus mung we nulis salaki. Betul ya? Ini mah saya curhat tentang keadaan ibu-ibu majlis di daerah sana. Saya yang percaya di sini mungkin tidak, Ibu ya. Betul? Tidak? Ternyata ibu-ibu hadirin sekalian, kunci masuk surga yang boleh milih lewat pintu mana saja yang kita inginkan, salah satu dari keempat itu adalah taat kepada suami. Jadi Pak, syarat yang pemajikan orang nih, buat istri-istri kita lamun hayang asup surga cukup opat ya itu kudu loba-loba. Bukan opat jumlahnya, maksudnya opat syarat tadi Pak. Jangan salah, tadi opat Ustaz maksudnya opat istri apa bukan? Maksudnya opat syarat untuk masuk surga seorang istri. Dan di hadis itu Rasul mengatakan boleh terakhir itu apa? Boleh masuk surga. Ternyata syaratnya cukup itu. Nah, konteks daripada Isra dan Mi'raj ini di hadis lain juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaitul maktuba wa sumtu Ramadan." Kemudian wa halaltu halalan wa haramtu haraman. Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Saya bacakan redaksi hadisnya. Ja'a rajulan sa'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, ya Rasulullah, ada seorang sahabat datang kepada Rasul bertanya.
Apa pertanyaan sahabat itu? Aro'aita ya Rasul, bagaimana pendapatmu? Ma ra'yuka, bagaimana pendapatmu ya Rasul? Aro'aita idza sholaitu maktubah, jika seorang hamba itu hanya sholat yang sudah ditetapkan saja 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltu halalan, kemudian dia menghalalkan sesuatu yang sudah kodrat hukumnya dihalalkan. Wa haramtu haraman, kemudian mengharamkan sesuatu yang diharamkan. Walam ajid ala dalika saya, kemudian dia tidak menambah lagi amalan selain itu. Kemudian sahabat bertanya, "A'adul jannah ya Rasul, apakah dia itu masuk surga?" Jadi ayat sahabat Nabi nanya karo apa? Sahabat itu nanya ke Rasul, lamun tema ayah jelema, ayah hamba, baik laki-laki dan perempuan, dia itu amalnya hanya sholat saja 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian dia menghalalkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh hukum, lalu mengharamkan dan menjauhi sesuatu yang sudah diharamkan oleh hukum. Cek sahabatnya, lamun perilakunya hanya seperti itu saja, apakah dia masuk surga ya Rasul? Adul jannah walam ajid ala dalika, tidak menambahkan lagi amal selain itu, apakah dia masuk surga dengan perilaku itu ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, na'am. Itu ternyata lagi-lagi dan lagi sholat itu Bapak Ibu hadirin sekalian menjadi kunci betapa amaliyah kita nanti diinterogasi di yaumil mizan, di timbangan dan pencatatan amal. Ternyata yang pertama adalah sholat dulu, karena sholat itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu memiliki 3 unsur, ada niat, ada perilaku, ada kata-kata, ada ucapan, ada kauliyah. Ketika kita berniat usolli fardhu maghribi, ya Allah saya berniat melaksanakan sholat maghrib salasa rakaatin, 3 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, itu lillahi ta'ala, karena Allah. Di situ kita sudah menggabungkan 3 unsur. Apa yang 3 unsur itu? Yang pertama adalah batin kita. Batin kita, hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatakan penghambaan diri kita kepada Allah, lalu kemudian mengangkat tangan kita, lalu kemudian kita bersujud. Maka di situ ada 3 unsur senadanya antara ucapan, perbuatan, dan kata-kata. Dan disitulah yang disebut dengan iman. Disebut dengan apa tadi? Iman. Namanya iman itu apa? Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil. Yang namanya iman itu ternyata satu nada, sefrekuensi antara 3 unsur. Apa itu? Tasdikun bil qalbi, kita mengucapkan dalam hati, ngagerenteskeun dalam hati, meluruskan niat kita. Wa iqrarun bil lisan, kemudian dia mengucapkan dengan mulut kita. Wa amalun bil arkan. Kapan itu? Itu terwujud 3 unsur menyatu menjadi satu pada saat kita Bu, Ibu, Pak. Ini biasanya sampai jam berapa? 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Takut kemalaman. Sholat. Lagi-lagi apa tadi? Karena menyatunya 3 unsur, ucapan, hati, dan juga dengan melaksanakan sholat kita mengucap ini wajahku wajhiyah lillahi dan sebagainya. Wajahku, badanku hanya semata-mata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sholat kita kemudian mengimplementasikan perilaku sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena sholat itu tanha anil fahsya wa inna sholata tanha anil fahsya. Jadi rumusnya, kalau sholat kita sudah baik, ya,
Kalau kita sholat kita sudah baik, maka akan berdampak terhadap perilaku amaliyah kita. Bu, kalau sholat kita sudah ikhlas, kalau sholat kita sudah sesuai ketentuan, kalau sholat kita sudah didirikan secara utuh melalui 3 unsur hati, perilaku, dan ucapan tadi, maka sangat mustahil dan gak mungkin seorang muslim itu berperilaku, berperangi di luar konteks ibadah yang digambarkan melalui sholat. Kira-kira nih Pak, yang kita rasakan Ibu, halo, kira-kira Bu, setelah kita sholat atau perilaku ibadah kita sholat, tanya kepada diri kita, sudah ngepek apa belum terhadap perilaku kita Pak? Sudah ngepek apa belum Bu? Cek ibu teh Ustaz dah sholat ngosok tapi dah kasalat kita hese taat. Ada yang gitu nggak? Cek suami dah kan gak sholat mah saya rajin tapi kadang nu halal dicokot, nu haram kadang ditabrak, nu abu-abunya dicokot, kadang gitu nggak Pak? Jadi STMJ lah kita mah gitu, sholat terus maksiat, sholat terus maksiat. Kenapa sih bisa gitu? Kok bisa keluar dari konteks sholat tadi? Yang katanya sholat itu tanha anil puasa, kok nggak gitu tadi? Kok nggak gitu kan? Kenapa? Oh berarti ada yang salah dengan sholat. Dan secara unsur konteks yang real, yang jernih, sholat itu sudah pasti dia akan menghindarkan perilaku yang buruk. Lamun geus sholat tadinya biasa ngabohong ka salaki, aya datang menawarkan babarangan, suami kerewet tiba-tiba kita tanpa lapor sudah nyokot misalkan, gimana nyeritain yang di sana. Nah itu kalau sholatnya kalau tanpa izin dia nggak berani tuh. Kalau sholatnya sudah benar, kita pun sama, laki-laki pun sama. Tapi kenapa tidak kita merasakan taste-nya, rasanya, tidak kita merasakan feel-nya sholat itu dapat diimplementasi kehidupan kita? Oh mungkin ada yang salah dengan sholat kita. Mungkin dari sisi niat, kadang kita mah ya Pak, sholat itu menjadi ajang ingat sesuatu, biasanya kan gitu ya, sholat kita mah. Hari ker sholat ingat, nu diingat lain Allah. Lamun bersolat diingat lain sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Bersolat ya Allah, ingat karena hutang, kurang makan itu. Bersolat itu diingat apa? Bayang-bayangan cicilan. Aduh, mepet iya 2 poe deui isukan. Padahal urang teh ini wajah wajia lilladzi. Kadang-kadang sederhananya Pak, lamun bersolat itu diingat kunci poho, kunci motor di mana? Bersolat mah kadang-kadang ingat. Aya gitu tuh Pak. Padahal kan secara definisi sholat itu harusnya nggak gitu. Tapi sulit Ustaz, betul. Saya pun semurni-murninya sholat cepat itu belum bisa. Tapi dengan adanya kita berproses, dengan adanya kita hadir di taklim, dengan adanya kita sering sharing, datang ke taklim, mendengarkan nasihat, mendengarkan hadis-hadis, semua proses itu adalah bukti bahwa kita itu ikhtiar untuk terus dan terus memperbaiki sholat kita. Dengan harapan sholatnya mampu ngepek terhadap perangi dan perilaku kita, yang justru dengan sholat itu menjadi pintu masuk kebahagiaan kita di dunia. Terlebih-lebih nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian. Ini mah bukan ceramah ya Bu ya, bukan tausiah, ini hanya sharing saja, sharing session gitu ya. Silaturahim saya kesini, terima kasih. Apa-apa yang saya sampaikan benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada kesalahan atau ada yang paradoks dengan pemahaman atau ada yang kontradiktif dari materi yang saya sampaikan, mungkin itu kesalahan dari saya, kesalahan dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah momentum yang paling sangat krusial ya, momentum yang paling sangat berharga. Kita bersejenak, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tengadahkan tangan kita mengharap hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardu binuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabb, duhai Engkau yang Maha Pengasih, duhai Engkau yang Maha Penyayang, duhai Engkau yang Maha Menguasai atas segala sesuatu. Ya Allah ya Rabb, berkahkan setiap rezeki yang kami terima ya Rabb. Mudahkan setiap langkah yang kami lakukan agar kami selalu tetap bersama keriduan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, limpahkan setiap karunia kepada kami ya Rabb. Berkahkan setiap rumah tangga di diri kami ya Rabb. Mudahkan setiap urusan kami ya Rabb. Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Rabb, berkahkan kasab usaha dari suami kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, solehkan istri, putra putri kami dan anak-anak kami semuanya ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, tiadalah Zat yang Maha Pengampun kecuali Engkau yang Maha Mengampuni atas segala dosa-dosa kami ya Rabb. Banyak doa-doa kami, tetapi juga banyak dosa dan maksiat kami. Ya Allah ya Rabb, jika setiap doa yang kami panjatkan itu terhalang karena banyak dosa yang kami lakukan, maka ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Berkahkan rezeki kepada kami yang halal, yang barokah, yang penuh kemanfaatan bagi kehidupan kami dan keluarga kami ya Rabb. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin warhamna wa anta khairur rahimin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, panjangkan usia kami dalam ketaatan dan kesabaran ya Rabb. Panjangkan usia putra putri kami, keluarga kami dalam kebaikan dan keberkahan, dan selalu menjaga ketaatan terhadap Engkau ya Rabb. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Didin dan Syarifuddin. Semoga ilmu yang telah disampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, acara demi acara kita telah lewati bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli alal habibil Mustafa wa huwa tabib. Ya Rabbi sholli Ahmad imamul mursalin maladu kullil alamin. Ahmad imamul mursalin فاني كل حين أرجو رضاك فهو